Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popidai Hernanda, NIM 19 20300665. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 13, yaitu mengenai resiko vintage. Langsung saja, pengertian vintage menurut OJK adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Vintage adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakannya. Vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntunan hidup yang serba cepat. Dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, vintage membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Dasar hukum vintage. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Payment, settlement, dan clearing payment adalah sektor vintage yang dengan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan atau lembaga Bank Indonesia. Kelebihan dari vintage yang pertama, mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan besaran tertentu. Yang kedua, bisa dipakai untuk belajar berinvestasi. Yang ketiga, bisa digunakan oleh semua pengguna ponsel pintar. Yang keempat, vintage memiliki izin resmi dan diawasi. Dan yang kelima, memudahkan nasabah memenuhi kebutuhan mendesak. Adapun kekurangan dari vintage yang pertama, vintage memiliki kekurangan yang membuat pengguna harus lebih cermat saat menggunakannya. Dana yang ditawarkan juga terbatas. Yang kedua, menyembunyikan biaya layanan. Ketiga, waktu pinjaman yang singkat. Dan keempat, masih rawan terjadi penipuan. Vintage saat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan beragam transaksi keuangan. Di balik kemudahan yang diberikan, tidak berarti vintage bebas dari resiko. Keuangan merupakan isu yang cukup sensitif dan maraknya beragam cybercrime di mana pengguna vintage harus lebih bijak dalam menyikapi kehadiran vintage. Selanjutnya, investment management atau manajemen investasi dapat diartikan sebagai sebuah layanan keuangan yang akan menyarankan strategi investasi kepada klien, membeli serta menjual investasi dan mengelolanya secara menyeluruh. Vintage lending dan crowdfunding. P2P merupakan suatu sistem atau platform yang memberikan wadah untuk pemberi pinjaman dengan peminjam. P2P berbeda dengan sistem peminjaman lainnya, yaitu crowdfunding atau urun dana. Pada crowdfunding, kamu juga akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Cara kerjanya mirip dengan P2P. Crowdfunding juga melibatkan 3 pihak, yaitu pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.